Halo Movie Mania, apa kabarnya? Kali ini saya akan coba merangkum satu film live action adaptasi manga karya dari Hirohiki Araki yang sudah rilis di tahun 1987 sebelum saya terlahir ke dunia. Manga ini sendiri merupakan seri manga terbesar yang sudah diadaptasi ke dalam bentuk anime sejak tahun 2012 sampai 2018 dan memiliki plot yang berbeda-beda di setiap seasonnya. Dan film live action yang rilis di tahun 2017 ini merupakan plot cerita dari season keempat dengan judul yang sama. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Film diawali dengan adanya seorang pria yang sedang menyandera keluarga di sebuah apartemen. Ia bernama Katagiri Anjuro. Ia adalah buronan polisi yang telah melakukan banyak pembunuhan. Di saat itu, ia pun sudah terkepung oleh semua polisi setempat. Namun, saat polisi yang bernama Higashikata Ryohei masuk ke dalam, dengan gampangnya Katagiri berhasil kabur dan telah membunuh satu sandera di apartemen itu. Dalam pelariannya, Katagiri bertemu dengan pria yang bernama Keijo yang tiba-tiba memanah Katagiri tepat di lehernya, yang membuat ia mati seketika. Namun, tidak lama dari situ, Katagiri bisa bangkit kembali dari kematiannya dan mendapatkan kekuatan yang disebut dengan Sten. Sten sendiri adalah kekuatan energi roh yang memiliki kemampuan dan bentuk humanoid menyesuaikan dari pemiliknya. Dan ternyata, panah yang dimiliki Keijo adalah senjata yang bisa membangkitkan kekuatan Sten terpendam yang ada dalam diri manusia, dengan cara membunuhnya terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, Katagiri pun tertangkap dan kini sedang berada di ruang interogasi oleh polisi. Namun tiba-tiba, dengan kekuatan baru yang dimilikinya, dengan mudah ia bisa membunuh semua polisi dan kabur dari sana. Dan film pun baru dimulai. Di suatu perkotaan yang cukup ramai, kita akan diperlihatkan dengan seorang murid pindahan yang bernama Koichi, yang sedang mengayuh sepedanya untuk pergi ke sekolah. Dan tak diduga, ia tiba-tiba dihadang oleh dua bocil begejulan yang meminta uang pada Koichi jika ingin melewati jalan itu. Di saat yang sama, ada seorang remaja dengan rambut klimisnya muncul dan melewati mereka. Ia adalah Josuke Higashita, atau bisa dipanggil Jojo, sang tokoh utama dalam film ini. Dalam keadaan itu, awalnya Jojo tidak peduli dengan apa yang dilakukan dua bocil begajulan itu. Namun, karena dua bocil itu mengejek rambut norak Jojo, tiba-tiba seketika itu juga Jojo marah dan menghajar kedua bocil sok sip itu dengan kekuatan stand-nya yang bernama Crazy Diamond. Kekuatan dari stand milik Jojo sendiri memiliki kemampuan mengembalikan atau memulihkan apapun yang telah hancur atau rusak seperti sedia kala. Karena itulah mengapa luka di wajah bocil rusuh dan sepeda Koichi yang rusak karena pertarungan mereka bisa kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa. Dan membuat bocil sok sip itu pun lari terbirit-birit. Koichi yang menyaksikan kejadian itu di depan matanya hanya bisa diam dan bengong saja. Saat di kelas, Koichi pun masih heran dengan hal yang telah terjadi. Dan tiba-tiba, ada siswi yang bernama Yukako datang menghampiri Koichi dan memberikan buku pelajaran. Karena memang, Yukako ditugaskan untuk membantu Koichi agar bisa lebih cepat beradaptasi di sekolah barunya. Di lain cerita, terlihat Katagiri yang sedang duduk di taman tiba-tiba membunuh seorang pria dengan kekuatannya. Tidak cukup di situ, Katagiri juga menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan dan mengontrol tubuh seseorang untuk menyandera pelayan toko dan membuat kerusuhan di tempat itu. Tak berselang lama, Jojo yang melihat kejadian itu pun seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Namun, saat pria itu melihat Jojo, dengan tiba-tiba ia mengejek rambut klimis noraknya Jojo. Hal itu pun membuat Jojo marah dan tiba-tiba Jojo menggunakan kekuatan stand-nya yang tiba-tiba menembus perut pria itu dan meninggalkan pisaunya di dalam perut pria tersebut. Yang akhirnya membuat stand milik Katagiri keluar dari tubuh pria itu. Hal itu pun bisa dilihat oleh Jojo. Karena memang bentuk energi roh dari stand hanya bisa dilihat oleh para pengguna stand yang lain. Di malam harinya, Jojo pun terlihat sedang makan bersama ibu dan kakeknya. Yang ternyata kakek dari Jojo adalah seorang polisi yang menangani kasus penyanderaan oleh Katagiri yang kita lihat di awal scene tadi. Saat itu juga sang kakek mengatakan bahwa ia tidak yakin jika memang pria yang menyandera pelayan di siang hari itu berani melakukan tindak kejahatan. Karena sepengetahuannya, pria itu adalah anak yang baik.
Singkat cerita, saat di sekolah, terlihat Koichi yang menaiki sepeda tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pengguna stand lain yang bernama Jotaro. Kekuatan dari stand milik Jotaro sendiri adalah memiliki kemampuan yang bisa menghentikan waktu. Di saat itu, Jotaro bertanya kepada Koichi untuk mengantarnya bertemu Josuke. Yang ternyata, Josuke dan Jotaro memiliki hubungan darah, di mana Josuke sendiri adalah anak dari kakeknya Jotaro yang bernama Joseph. Dengan kata lain, si Josuke berambut klimis norak ini adalah paman Jotaro yang mukanya terlihat seperti mertua saya. Kedatangan Jotaro menemui Josuke sendiri adalah untuk merundingkan pembagian harta Gonogini yang berlimpah ruah. Selain itu juga, Jotaro bermaksud ingin menyelidiki kasus pembunuhan di kota tempat Josuke tinggal. Karena memang di kota itu banyak terjadi pembunuhan oleh seseorang yang menggunakan panah untuk membangkitkan kekuatan stand. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jotaro, Josuke pun mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan harta Gonogini dari ayahnya maupun tentang kejadian pembunuhan yang telah terjadi. Dan ia pun mengatakan bahwa ia cukup bahagia hidup biasa saja dengan tinggal bersama kakek dan ibunya. Saat ia ingin meninggalkan Jotaro, tiba-tiba tak diduga Jotaro mengucapkan kata sensitif tentang rambut norak Josuke yang membuat pertarungan mereka tak bisa dihindarkan. Dengan pengalamannya di dalam versi manga, pertarungan singkat itu pun dimenangkan oleh Jotaro. Di saat itu Josuke akhirnya mengatakan bahwa ia juga sempat melihat ada stand yang berbentuk air merasuki tubuh seseorang. Di lain cerita, terlihat Katagiri yang tak sengaja bertemu Keijo tiba-tiba menghampirinya. Saat itu juga ia mengatakan bahwa ada seseorang pengguna stand lain yang tiba-tiba menghalangi tindakan yang ia inginkan. Mendengar itu, Keijo berpikir dan bertanya-tanya bahwa ternyata di kota ini ada pengguna stand lain yang bukan diciptakan dari busur panah yang ia miliki. Singkat cerita, akhirnya Katagiri mengetahui tempat tinggal dari Jojo yang pernah menghalangi tindak kejahatannya waktu itu. Di saat itu, karena sang ibu sedang kehausan habis pulang kerja, ia pun dengan segera meminum air keran dari rumah. Namun tiba-tiba, dengan segera Jojo menusuk perut sang ibu dengan standnya dan menangkap stand air aqua Katagiri ke dalam botol. Ternyata, air yang diminum oleh sang ibu adalah stand aqua dari milik Katagiri. Beruntungnya, Jojo bisa menyadari itu semua dengan cepat. Jojo pun memastikan kembali bahwa air itu adalah stand air yang pernah ia lihat sebelumnya, dengan cara mengocok-ngocok botol itu. Yang ternyata, dengan dikocok-kocoknya botol yang berisi stand Katagiri, membuat Katagiri pun terpotang-panting di luar sana. Setelah memastikan itu, Jojo pun memberitahu Jotaro bahwa ia telah menangkap stand air dan menyuruhnya agar segera datang ke rumahnya. Namun cerobohnya, botol yang berisi stand air aqua itu diletakkan di meja dan Jojo pun asik dengan gamenya. Dalam keadaan itu, tiba-tiba sang kakek datang dan mencari minuman alkoholnya. Dan momen itulah yang membuat stand aqua yang berada di botol itu tiba-tiba berubah menjadi minuman beralkohol yang akhirnya dibawa dan diminum oleh sang kakek. Tak lama dari situ, Jojo akhirnya menyadari bahwa botol berisi air aqua telah hilang. Di saat yang sama, ia pun mendengar sesuatu dari kamar sang kakek dan segera menghampirinya. Namun tragisnya, sang kakek telah tewas berlumuran darah karena telah meminum stand aqua. Tak berselang lama, Jotaro pun tiba. Dalam keadaan itu, Josuke pun dengan tiba-tiba mengeluarkan stand Crazy Demon-nya dan menyembuhkan semua luka yang ada dalam tubuh kakek. Namun, hal itu terlambat dilakukan, karena memang nyawa dari sang kakek sudah menghilang. Dengan perasaan marah dan dengan rambut klimisnya, Jojo pun bertekad akan membalas kematian sang kakek kepada Katagiri. Dan tak lama dari situ, tiba-tiba stand aqua berniat masuk ke tubuh Jojo. Beruntungnya, hal itu disadari oleh Jotaro dan dengan cepat ia menyelamatkan Jojo. Pertarungan singkat mereka pun berlanjut. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba aqua galon itu berhasil masuk ke dalam tubuh Jojo. Namun beruntungnya,
Hal itu ternyata sudah disadari olehnya dengan cara memasukkan sarung tangan karet ke dalam tubuhnya sebagai perangkap jika Aqua Galon itu berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Dengan amarah yang masih memuncak, Jojo pun terus mengocok sarung tangan yang berisikan Aqua Galon itu, yang membuat Katagiri terpontang-panting kesakitan. Setelah itu, mereka berdua pun menghampiri lokasi Katagiri berada. Dalam keadaan penuh dendam, Jojo pun terus menghajar Katagiri sampai hancur lebur dan menyatu dengan batu bersama stand Aqua Galon miliknya. Keesokan harinya, Jojo, sang ibu, dan yang lainnya sedang berada di acara pemakaman sang kakek. Dan tiba-tiba Jojo melihat seorang pria mencurigakan yang tidak lain adalah Keijo, dan langsung mengejarnya. Sesampainya di sana, tak diduga ternyata Koichi mengikuti Jojo yang tiba-tiba pergi dari acara pemakaman sang kakek. Dengan terpaksa, akhirnya Jojo pun bersama Koichi masuk ke dalam rumah itu. Dan tiba-tiba, kedatangan mereka ternyata telah ditunggu oleh Akuyasu dan Keijo. Yang tanpa basa-basi, tiba-tiba Keijo memanah Koichi yang seketika membuat ia terkapar dan tak berdaya. Melihat itu semua, Jojo pun dengan segera berusaha menyelamatkan Koichi. Namun, Okuyasu tiba-tiba menghadang pergerakan Jojo dengan kekuatan stand miliknya yang memiliki kemampuan untuk memotong atau menghapus jarak suatu ruang atau benda dalam jangkauannya. Pertarungan yang lumayan epik pun tak bisa dihindarkan. Sampai pada akhirnya, saat Okuyasu ingin menarik Jojo dalam jangkauannya, dengan cepat, Jojo bisa menghindar yang mengakibatkan patung besar tertarik ke jangkauan Okuyasu dan menimpanya. Setelah kejadian itu, Jojo pun bergegas mencari keberadaan Koichi. Dari jejak darah yang membuat ia kini berada di dalam rumah bersama Keijo dan Koichi yang sudah tak berdaya karena kehilangan banyak darah. Dalam keadaan itu, tiba-tiba Keijo mencabut panah dari tubuh Koichi dan mengatakan bahwa Koichi ternyata tidak memiliki bakat untuk mendapatkan stand. Dengan rasa marah dan rambut noraknya, Jojo pun ingin segera menghajar Keijo. Namun tiba-tiba Okuyasu datang dan berniat ingin melanjutkan pertarungannya dengan Jojo. Dan tiba-tiba Okuyasu terkena tembakan yang entah dari mana datangnya. Dalam kejadian itu, Keijo malah menyalahkan Okuyasu yang tidak lain adalah adiknya sendiri yang selalu ceroboh dan bertindak bodoh sehingga membuat hidupnya selalu terhalang olehnya. Mendengar itu, Jojo pun heran dengan apa yang dikatakan oleh Keijo. Dengan rasa simpati dan empati yang tinggi, Jojo pun memutuskan untuk menyelamatkan Okuyasu dan memulihkan lukanya dengan kekuatan Crazy Diamond miliknya. Dalam keadaan itu, Okuyasu pun keheranan dengan tindakan Jojo yang telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun keadaan Jojo pun terlihat cukup parah. Dan Okuyasu pun mengatakan mengapa Jojo tidak menyembuhkan lukanya sendiri. Yang ternyata kemampuan dari Crazy Diamond sendiri hanyalah bisa memulihkan keadaan di sekitarnya. Dan tidak bisa memulihkan keadaan dari penggunanya sendiri. Meskipun dengan luka yang cukup parah, Jojo tetap ingin menyelamatkan Koichi dan bisa memulihkannya sebelum terlambat. Hal itulah yang akhirnya membuat Okuyasu membantu Jojo menyelamatkan Koichi dari sang kakak Keijo dan membuat Jojo bisa memulihkannya sebelum terlambat. Dan pertarungan antara Jojo dan Keijo pun kembali dilanjutkan. Yang ternyata stand dari milik Keijo adalah pasukan militer mini yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Di saat yang sama, Koichi yang sudah pulih dari lukanya tiba-tiba bisa melihat stand pasukan militer Keijo dan stand milik Jojo yang sedang bertarung. Sampai pada akhirnya, di saat Jojo mulai terpojok dan terdesak, tiba-tiba tak diduga Koichi tiba-tiba mampu mengeluarkan stand miliknya yang berbentuk telur. Di saat itu juga, telur itu menetas dan ingin menyerang Keiko. Namun kocaknya, karena Koichi masih belum terbiasa, membuat stand miliknya terlihat tidak berguna dan terkapar. Setelah kejadian kocak singkat itu, Keijo pun kembali menyerang Jojo dengan 2 misil andalannya. Namun, dengan sisa kekuatan yang dimiliki Jojo, ia bisa menahan serangan itu dengan kekuatan stand miliknya yang kemudian ia bisa mengembalikan serangan itu kepada Keijo. Yang akhirnya membuat Keijo pun kabur dari sana.
Setelah pertarungan itu, Jojo pun mencari Keijo dan berniat akan mengambil panah yang mampu memberikan kekuatan stand dari Keijo dan akan menghancurkannya. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan, dan tiba-tiba ada makhluk aneh berbaju badut dan juga Keijo di ruangan itu. Yang ternyata makhluk aneh itu adalah ayah kandung dari Keijo dan Okuyasu. Dan Keijo pun mengatakan bahwa tujuan ia selama ini membunuh manusia adalah untuk mencari kekuatan stand baru yang bisa membunuh ayahnya. Karena memang tubuh dari sang ayah yang kini berubah menjadi makhluk aneh itu telah abadi atau tidak bisa dibunuh. Semua itu karena keegoisan dari sang ayah Keijo di masa lalu yang selalu mencari kekuatan stand dan melupakan semua keluarganya. Namun, ada hal janggal yang disadari oleh Jojo, yang melihat makhluk aneh itu selalu saja mencari sesuatu di dalam kotak peti. Dan dengan cepat, Jojo pun mengeluarkan kekuatan stand pemulihannya dalam kotak itu. Dan tiba-tiba, potongan-potongan kertas kecil yang dicari oleh makhluk aneh itu berubah menjadi foto keluarganya bersama Keiko dan Okuyasu. Hal itu membuktikan bahwa sebenarnya ayah dari Keijo dan Okuyasu selalu berusaha mengingat tentang keluarganya. Dengan adanya sedikit cerita drama yang terselip dalam perbincangan mereka, tiba-tiba ada stand yang entah dari mana tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan menyerang Okuyasu. Namun, Keijo pun datang menghalanginya, yang seketika membuat tubuh Keijo meledak bersamaan dengan panah yang menjadi permasalahan awal dalam film ini. Keesokan harinya, Josuke pun mengatakan semua hal yang terjadi pada Jotaro, bahwa panah dan orang yang menjadi masalah dalam kota ini sudah tewas dan hancur di tangan pengguna stand yang lain. Ia juga mengatakan akan menjadi pelindung di kota tempat ia tinggal dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh sang kakek selama ini. Dan akhirnya, perjalanan dari Jojo, Koichi, dan Okuyasu yang akan menjadi pelindung dari kota yang mereka tinggali pun akan berlanjut ke season berikutnya. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kifanime. Mohon maaf jika dalam narasi yang saya bawakan masih banyak plot yang terlewat. Tetap utamakan keluarga dan berfotoria bersama agar terlihat bahagia. Kifanime undur diri. Wassalam.